Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu musik tingkilan? Nah, mungkin akan ada yang menjawab tahu dan tidak tahu. Bagi yang tidak tahu, musik tingkilan ini merupakan salah satu budaya warisan lokal khas dari Kalimantan Timur. Namun sayangnya keberadaan musik tingkilan ini terancam akibat beberapa faktor, teman-teman. Salah satunya adalah faktor globalisasi dan juga eksploitasi alam. Nah, kira-kira bagaimana sih dampak globalisasi dan eksploitasi alam ini terhadap perkembangan musik tingkilan? Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Dampak Globalisasi dan Eksploitasi Alam terhadap Perkembangan Musik Tingkilan. Baik, langsung saja yang pertama kita akan masuk ke latar belakang penelitian, mengapa kami memilih tema ini sebagai penelitian kami. Jadi di era globalisasi saat ini, banyak sekali arus budaya asing dan juga modernisasi yang telah membawa dampak signifikan terhadap budaya yang ada di Kalimantan Timur, terkhususnya musik tingkilan yang saat ini semakin terpinggirkan. Selain itu, eksploitasi alam, contohnya seperti deforestasi dan juga perusakan ekosistem, ini dapat membawa dampak seperti berkurangnya bahan baku untuk pembuatan alat musik tingkilan. Contohnya kayu yang digunakan untuk membuat salah satu alat musik tingkilan. Kemudian, dua faktor ini kami pilih sebagai faktor utama yang dimana kami menilai bahwa pengaruhnya membawa dampak yang cukup besar terhadap perkembangan musik tingkilan. Yang dimana akhirnya kami mewawancarai para pemusik muda yang ada di Sanggar Bina Seni Budaya Indonesia yang ada di Samarinda untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini tuh ada dua. Yang pertama, bagaimana dampak globalisasi terhadap perkembangan musik tingkilan di Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, kan dunia ini makin terbuka ya. Jadi banyak banget budaya luar tuh yang masuk. Kaitannya terhadap musik tingkilan ini, dalam sisi positifnya, kita bisa memperkenalkan musik ini tuh kepada banyak orang di seluruh dunia, bisa lewat social media atau misalnya event-event modern internasional. Nah, sisi positifnya ada juga risiko nilai-nilai asli dari musik ini tuh tergerus. Jadi tantangannya itu gimana caranya kita mengembangkan pelestarian musik ini tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Nah, yang kedua itu bagaimana pengaruh eksploitasi alam terhadap keberlanjutan musik tingkilan dalam konteks sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui kan namanya juga musik tradisional, pasti orang-orang itu menggunakan bahan-bahan untuk membuat alat musiknya itu kebanyakan dari kayu, rotan, bambu. Nah, itu semua kan dihasilkan tuh dari hutan ya, dari pohon. Nah, sekarang tuh kebanyakan eksploitasi alam seperti kayak penebangan pohon secara besar-besaran, belum lagi kerusakan lainnya seperti bencana alam, longsor, banjir, gempa bumi. Nah, itu yang buat bahan pembuatan itu jadi menipis. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi, nanti yang memainkan alat musik tingkilan tuh orangnya itu saja, karena memang alatnya itu cara buatnya itu susah. Nah, jadi di sini tuh pentingnya kita tuh untuk melakukan pelestarian bukan hanya budayanya saja, tetapi alamnya juga gitu. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh globalisasi mempengaruhi perkembangan musik tingkilan. Nah, maksudnya di sini tuh fokusnya itu gimana globalisasi ini berkontribusi dalam transformasi musik tingkilan, gimana dari segi cara pertunjukannya, penyebarannya maupun pelestariannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk memahami dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap praktik dan keberlangsungan musik tingkilan. Nah, di sini itu mengkaji hubungan antara kondisi lingkungan dan keberlangsungan musik lokal, serta pentingnya kebijakan pelestarian budaya dan alam secara bersamaan. Baik, di bagian hasil wawancara, kami telah mewawancarai dua narasumber pemain alat musik tingkilan, yaitu Faris Abdillah dan M. Aflah Firdaus. Jadi, pertanyaan yang diberikan seputar dengan ketertarikan generasi muda, peluang dan tantangan, serta pelestarian alat musik tingkilan. Dari hasil wawancara tersebut, kami juga telah menyimpulkan jawaban dari narasumber.
Jadi yang pertama adalah bagaimana pengaruh globalisasi terhadap minat generasi muda terhadap alat musik tingkilan. Jadi menurut narasumber, pengaruh globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap minat dan ketertarikan generasi muda terhadap alat musik tingkilan, terutama karena adanya kontribusi dari Gen Z. Namun, biasanya pengenalan alat musik tradisional ini masih terpaku pada anak-anak yang sudah mengikuti ekstrakurikuler seni di sekolahnya. Jadi, hal ini membuat mereka lebih mudah mengetahui dan mengenal alat-alat musik tradisional seperti tingkilan ini. Di pertanyaan kedua, apakah globalisasi memberikan tantangan atau justru peluang bagi pelestarian alat musik tingkilan? Jadi menurut narasumber, keduanya. Yang pertama dari segi tantangannya adalah adanya kekhawatiran akan hilangnya jati diri dan juga ciri khas dari alat musik tingkilan jika tidak dijaga dengan baik. Namun dari sisi peluangnya adalah globalisasi memberikan kelancaran dalam berbagi informasi dan juga pertukaran budaya, sehingga diharapkan akan adanya generasi baru yang dapat melestarikan alat musik tingkilan. Lalu, di pertanyaan ketiga, apa perubahan yang paling mencolok pada musik tingkilan setelah terpengaruh oleh budaya modern? Jadi, menurut narasumber, dahulu alat musik tingkilan hanya menganut 3 instrumen, yaitu gambus, vokal, dan juga ketipung. Namun setelah terpengaruh oleh budaya kontemporer, kini hampir seluruh grup musik tingkilan menganut gagasan keroncong atau juga disebut sebagai keroncong tingkilan. Dari fenomena ini adalah bentuk signifikan dari perubahan alat musik tingkilan setelah terpengaruh oleh budaya modern. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa saja yang dilakukan para pelaku seni musik tingkilan untuk tetap mempertahankan identitas budayanya tanpa kehilangan relevansi di tengah arus modernisasi? Strategi yang sering digunakan oleh pelaku musik tingkilan adalah dengan membawakan lagu-lagu masa kini, namun tetap mempertahankan nuansa yang khas dari musik tingkilan untuk mempertahankan identitas budaya. Narasumber percaya bahwa cara ini dapat digunakan sebagai langkah yang tepat untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak meninggalkan akar dari budaya tradisional. Dengan memilih lagu-lagu yang populer di kalangan masyarakat, terkhusus pada generasi muda, para pelaku seni musik tingkilan dapat lebih mudah untuk menarik perhatian. Lagu-lagu tersebut dibawakan menggunakan alat musik tradisional dengan gaya khas dari musik tingkilan, sehingga walaupun isi konten tersebut modern, identitas musik tradisionalnya tetap terasa dan terjaga. Dengan begitu, musik tingkilan dapat dilanjutkan atau diwariskan terus-menerus hingga dikenal lebih luas lagi tanpa kehilangan jati diri sebagai warisan budaya lokal. Pertanyaan kelima, kalau dilihat dari sisi sosial dan budaya masyarakat lokal, bagaimana peran musik tingkilan saat ini? Masihkah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat? Dari sisi sosial dan budaya masyarakat lokal, peran dari musik tingkilan ini masih dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, musik ini masih dianggap sebagai hiburan, namun belum sepenuhnya paham dan menghargai bahwa musik tingkilan ini adalah sebuah warisan budaya yang mencerminkan identitas Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran diri masyarakat lokal masih belum merata terhadap nilai musik tingkilan. Beberapa masyarakat memang masih menunjukkan ketertarikan, namun tidak sedikit juga masyarakat yang hanya menikmati musik tingkilan ini dengan pasif. Seperti contohnya menonton di YouTube dan tidak terlibat secara langsung untuk menonton pertunjukan secara langsung. Pertanyaan terakhir, terkait eksploitasi sumber daya alam, bagaimana dampaknya terhadap proses pembuatan alat musik tingkilan, baik dari segi kualitas, biaya, maupun keberlanjutannya? Berkaitan dengan isu ini, dampak dari pembuatan alat musik tingkilan sendiri belum terasa secara signifikan oleh pelaku seni. Hal ini disebabkan karena beberapa pemain musik tingkilan masih menggunakan alat yang sudah ada sebelumnya dan bukan membuat alatnya sendiri.
Selain itu, proses pembuatan alat musik seperti gambus masih dilakukan dengan cara tradisional dan dilakukan secara manual, sehingga dinilai tidak memberikan dampak yang besar untuk kerusakan lingkungan. Akan tetapi, narasumber mengakui bahwa bahan baku seperti kayu yang digunakan untuk membuat alat musik tersebut berasal dari jenis kayu yang semakin sulit ditemukan. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan bahan dan juga kualitas alat musik di masa yang akan datang. Kesimpulannya, musik tingkilan bukan hanya sekedar hiburan atau bentuk pertunjukan dari masyarakat Kutai, melainkan sebuah simbol kearifan lokal, jati diri dari budaya, hingga warisan yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dari masyarakat setempat. Keunikan dari musik tingkilan bukan hanya sekedar dari musik atau bunyi yang dihasilkan, melainkan lirik-lirik lagu yang berisi pesan moral, sindiran sosial, hingga nilai-nilai dari kehidupan. Sayangnya, musik tingkilan sedang mengalami tantangan yang begitu serius seperti globalisasi yang membawa arus budaya luar masuk begitu masif sehingga generasi muda tidak tertarik dengan seni tradisional. Di sisi lain ada juga kerusakan alam yang disebabkan eksploitasi industri khususnya di Kalimantan Timur yang dapat mengancam ruang hidup dari musik ini. Sebenarnya upaya pelestarian musik tingkilan sudah dilakukan oleh beberapa komunitas hingga individu, namun hasilnya belum terlihat begitu signifikan karena minimnya dukungan kebijakan konkret dan kurangnya kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri. Tanpa kerjasama dari berbagai pihak, musik tingkilan berisiko besar dapat punah atau terlupakan begitu saja. Oleh karena itu, pelestarian musik tingkilan bukan hanya sebagai tugas sampingan, melainkan juga harus dilihat sebagai bagian penting untuk perlindungan budaya dan juga lingkungan hidup. Pelaksanaan pelatihan, dokumentasi, pelaksanaan festival budaya, hingga memberikan edukasi kepada generasi muda merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan. Dengan demikian, musik tingkilan akan tetap terus hidup dan dikenal secara luas bukan hanya dari daerah asalnya, melainkan secara nasional dan internasional sebagai bagian dari kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 3. Mungkin apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Mungkin itu saja. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.